Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Bastimanyu dengan NIM 2022 08 1052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjaminan kualitas perangkat lunak, sistem booking lapangan MS Arena. Lalu di sini untuk latar belakangnya, sistem booking lapangan mini soccer dan futsal adalah platform web base yang memungkinkan pengunjung untuk mencari venue, melihat jadwal ketersediaan dan melakukan booking tanpa harus mendaftar akun. Admin dapat mengolah venue, jadwal, serta memverifikasi pembayaran. Lalu untuk tujuannya itu yang pertama menyediakan platform booking lapangan yang mudah dan cepat. Lalu yang kedua mengurangi proses reservasi manual. Yang ketiga memberikan visibilitas jadwal secara real time. Keempat mendukung aktivitas pengujian perangkat lunak yaitu black box, white box, UAT, regression, dan OOT. Lalu untuk lingkup sistemnya yaitu mencakup 3 komponen utama yaitu public visitor yang dapat mencari dan memesan lapangan serta mengunggah bukti pembayaran, lalu administrator yang mengolah venue, jadwal, dan booking, serta mockup MSW yang digunakan untuk mensimulasikan backhand selama proses pengembangan dan pengujian aplikasi. Jadi di sini ada analisa kebutuhan fungsional yaitu ada fitur dan deskripsi. Untuk fitur listing yaitu menampilkan daftar venue yang tersedia, venue search mencari venue berdasarkan nama atau lokasi, lalu video filtering menyaring venue berdasarkan tipe, kota, dan harga, venue detail yaitu menampilkan informasi lengkap venue dan jadwal, schedule viewing melihat jadwal yang tersedia, booking creation melakukan pemesanan lapangan, payment submission mengunggah bukti pembayaran, lalu ada admin authentication yaitu login administrator, lalu ada venue manajemen mengolah data venue, tambah, ubah, hapus, lalu schedule manajemen mengolah jadwal lapangan, booking manajemen mengolah dan memverifikasi booking. Lalu di sini untuk analisanya, di sini ada kebutuhan non fungsional, analisa aktor, dan analisa resiko. Di sini untuk yang kebutuhan non fungsional ada akses dan kriteria, performa waktu muat yaitu kurang lebih 3 detik dan respon cepat. Lalu yang kedua responsif mendukung desktop, table, dan mobile. Lalu aksibilitas yaitu navigasi mudah dan ramah pengguna. Lalu maintainability yaitu struktur kode modular dan mudah. Lalu untuk analisa aktornya, di sini ada public visitor, melihat venue dan mencari, lalu administrator mengolah venue, jadwal, dan booking. Lalu di sini untuk analisa resikonya yaitu mockup tidak berjalan, dampaknya fitur API tidak digunakan, solusinya pengujian dilakukan. Lalu ada data tidak tersimpan, dampaknya data hilang setelah refresh, solusinya yaitu menggunakan sheet data. Lalu untuk ketiga booking ganda atau overlap, dampaknya terjadi bentrok jadwal, solusinya yaitu validasi ketersediaan. Lalu di sini untuk desain dan implementasi sistem, desain sistemnya yaitu arsitektur aplikasi menggunakan client side web application. Lalu yang kedua terdapat 2 modul utama yaitu public visitor dan administrator. Lalu yang ketiga adalah pengguna dapat melakukan pencarian venue, melihat jadwal, booking, dan upload bukti pembayaran tanpa login. Lalu sini admin dapat mengolah venue, jadwal, booking, dan verifikasi pembayaran. Lalu yang terakhir ada data booking memiliki jalur status yaitu pending payment, lalu waiting verification, dan terakhir approve atau di reject. Lalu di sini untuk implementasi sistemnya memakai front-end, React 19, TypeScript, Vite. Lalu untuk UI frameworknya itu Tailwind CSS, Set CN atau UI. Lalu di sini untuk state managementnya pakai Justin. Lalu from validation-nya pakai Rick Hook from plus Zod. Lalu mock backend-nya pakai mock service worker atau MSW, sorry. Lalu ada development itu pakai Vercel. Lalu yang terakhir struktur aplikasi menggunakan fitur based arsitektur untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Di sini ada contohnya yaitu pilih venue, pilih jadwal, isi data, submit, upload bukti pembayaran, lalu menunggu verifikasi dan approve atau reject. Di sini untuk black box testingnya, di sini ada fitur, input, accept output, dan status. Di sini untuk ringkasan black box testingnya yaitu total test case-nya 24, testnya 23, failnya 0, warningnya 1, di sini test rate 95,8%.
Lalu untuk whiteboard testingnya, di sini ada komponen, kondisi pengujian, dan expected threshold dan status. Di sini untuk ringkasan whiteboard testingnya, total case-nya 20, pass-nya 20, fail-nya 0, pass rate-nya 100%. Di sini untuk UIT-nya, UIT adalah pengujian kepuasan pengguna akhir. Setiap skenario dinilai dari sudut pandang pengguna, apakah fitur mudah digunakan, informasi ditampilkan dengan jelas, dan alur kerja sesuai harapan. Di sini ada skenario, kriteria keberhasilan, rating 1-5, lalu catatan. Di sini untuk ringkasan whiteboard testingnya, yaitu total ratingnya 47/50, skor UIT-nya 94%, lalu untuk kriteria lulusnya di atas 80%, yaitu lulus. Lalu di sini ada regression testing. Regression testing sendiri adalah pengujian ulang untuk memastikan perubahan atau penambahan fitur baru tidak merusak fitur yang sudah ada sebelumnya. Setiap kali ada update, fitur lama dicek ulang apakah masih berfungsi normal. Di sini ada fitur, skenario regression, dan status. Di sini untuk ringkasan regression testingnya itu total case-nya 8, pass-nya 8, fail-nya 0, dan pass rate 100%. Di sini untuk OIT-nya, OIT adalah pengujian berbasis objek pada komponen React dan service layer. Pengujian ini memastikan setiap objek, data model, store atau service memiliki behavior yang benar dan transisi step berjalan sesuai urutan yang diharapkan. Di sini ada objek, metode atau behavior, test case, lalu status. Untuk ringkasan objek oriented testingnya yaitu total test case 10, case 10, failnya 0, dan pass rate 100%. Di sini untuk strategi implementasi sistemnya, pengembangan ini dilakukan selama 9 tahap, kurang lebih 20 hari. Tahap awal berupa persiapan dan pembangunan fondasi selama 4 hari, mencakup setup project, instalasi dependencies, dan pembuatan struktur dasar aplikasi. Lalu tahap selanjutnya berupa pembangunan API layer dan komponen UI selama 4 hari, di mana dibangun mock backend dan komponen-komponen yang digunakan ulang. Lalu tahap pembuatan halaman dilakukan selama 6 hari, dibagi menjadi halaman untuk pengunjung yaitu beranda detail venue dan booking, dan halaman admin yaitu login, dashboard, dan manajemen. Di sini tahap integrasi dilakukan selama 2 hari untuk menghubungkan semua halaman dan memastikan alur kerja berjalan lancar. Untuk tahap pengujiannya dilakukan selama 3 hari untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik. Lalu yang terakhir adalah development selama 1 hari. Di sini untuk prosedur pemeliharaan sistem terdiri dari 4 jenis, yaitu korektif, perbaikan ketika ada bug atau kesalahan; adaptif, yaitu menyesuaikan ketika ada teknologi baru atau perubahan browser; lalu perfektif, yaitu penambahan fitur baru dan peningkatan performa; lalu preventif, yaitu pencegahan masalah melalui review kode dan pengecekan keamanan secara berkala. Untuk prosedurnya sendiri, pemeliharaan dimulai dari identifikasi masalah, lalu analisa dampaknya, perencanaan perubahan, implementasi perbaikan, pengujian ulang untuk memastikan tidak ada fitur yang rusak, dokumentasi perubahan, dan yang terakhir deploy ke production. Lalu untuk pemeliharaan dilakukan secara berkala, yaitu review kode setiap ada perubahan, pengecekan otomatis setiap commit, pemantauan performa harian, update komponen bulanan, pengujian penuh setiap rilis, dan update dokumentasi setiap ada perubahan besar. Itu saja, sekian dari saya, terima kasih.